Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim untuk tanggal 16 hingga 22 Juni tahun 2024. Dengan bacaan Alkitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 9 yang bertemakan ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah siang dan malam, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dalam tuntunan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya selalu kami beroleh pengertian, pemahaman untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan kita untuk perenungan di saat ini terambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dan saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan saudaraku. Sekali lagi perenungan kita di saat ini diberi tema ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam hidup beriman kita diingatkan bukan hanya percaya atau meyakini Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga kita diingatkan untuk mewariskan apa yang kita yakini itu kepada generasi-generasi selanjutnya, yaitu kepada anak cucu kita, supaya mereka juga memiliki keyakinan yang sama. Dan cara yang sangat efektif adalah dengan mengajarkan berulang-ulang. Dalam ilmu pendidikan, sesuatu yang diajarkan berulang-ulang akan semakin mempertajam kemampuan seorang untuk selalu mengingat apa yang diajarkan. Pengajaran berulang-ulang harus dilakukan karena manusia mudah untuk mengingat, tetapi juga mudah untuk melupakan sesuatu. Ibarat pisau yang diasah berulang-ulang, semakin diasah maka akan semakin tajam. Demikian halnya dengan keyakinan kita, saudaraku. Harus diajarkan terus berulang-ulang setiap perintah Tuhan, agar supaya sebagai orang Kristen kita tidak melupakan ajaran. Saudara yang diberkati Tuhan, hal ini pun yang menjadi penekanan dari Musa kepada bangsa Israel
sesudah keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam pidatonya Musa memperkatakan 10 hukum atau perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel di tanah perjanjian sebagai ketetapan dan peraturan. Pemberian hukum ini agar supaya orang Israel dapat menjadi suatu bangsa yang mandiri, bangsa yang besar, bangsa yang tertib, bangsa yang teratur. Bukan lagi bangsa yang diperbudak, melainkan bangsa yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, dan karena itu mereka wajib menaati hukum-hukum atau perintah Tuhan. Tentu selama di Mesir yang mereka taati adalah aturan kerja paksa bangsa Mesir yang membuat bangsa Israel semakin menderita menuju kepada kebinasaan. Namun sesudah Tuhan Allah membebaskan mereka, maka yang harus mereka taati sekarang adalah perintah-perintah Tuhan. Berbeda dengan aturan dan hukum di Mesir yang membawa kebinasaan, perintah-perintah Tuhan ketika ditaati dan dilakukan oleh orang-orang Israel maka akan mendatangkan umur panjang dan kebaikan. Karena itu Musa berkata dalam ayat 2 dan 3 tadi, itu supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku, perintah di sini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang dewasa di masa itu, tetapi juga sampai kepada anak cucu turun-temurun. Supaya segenap keturunan orang-orang Israel percaya kepada Tuhan. Nah itu Musa berkata dalam ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Inilah pengakuan iman orang Israel, bahwa tidak ada Allah selain Tuhan, dan Tuhan itu esa. Yang dalam bahasa Ibrani, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kemudian dalam ayat 5 Musa menekankan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Inilah yang dikenal dengan perintah yang terutama, bahwa setiap perintah dan ketetapan dari Tuhan akan kita taati kalau kita benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara, pengakuan iman dan perintah inilah yang harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak Israel, sehingga secara turun-temurun mereka tetap meyakini Tuhan Allah dan mengasihinya. Dan cara untuk mengajar melalui bacaan ini yaitu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, karena itu tidak heran apabila kita temui banyak remaja atau orang-orang muda Israel saat ini yang mampu melafalkan begitu banyak ayat dalam kitab Musa atau kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Dan mungkin ini juga yang menyebabkan kemajuan pendidikan dari generasi muda atau anak-anak Israel. Karena dimulai dari rumah atau keluarga, di mana orang tua benar-benar menjalankan perannya dan anak-anak mendengar dengan seksama. Di mana segenap waktu, kapanpun itu, menjadi kesempatan yang baik untuk menceritakan dan mengajarkan tentang iman, tentang perintah-perintah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita pun sebagai gereja, sebagai keluarga-keluarga Kristen, diajak untuk menggunakan waktu yang ada. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberi pengajaran tentang iman kepada anak cucu kita. Ada banyak negara-negara besar dan kota-kota besar saat ini yang dahulunya merupakan pusat kekristenan. Namun saat ini mulai meninggalkan imannya. Bahkan di situ banyak orang memilih menjadi ateis. Gereja-gereja mulai kosong. Banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal Tuhan. Atau sebaliknya yang mereka percayai yaitu Tuhan yang salah. Karena semakin jarang mendengar pengajaran yang benar. Rumah-rumah orang Kristen atau keluarga-keluarga Kristen tidak lagi menjadi tempat untuk mengajarkan tentang Tuhan Yesus.
tetapi semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan handphone masing-masing. Sibuk dengan bisnis. Sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan isu-isu politik. Sibuk dengan segala prestasi-prestasi dunia. Tentu hal ini tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi. Dan tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi di daerah kita, di tanah kita, bahkan secara khusus di gereja dan persekutuan kita, apalagi di rumah dan keluarga kita. Karena itu kita harus bersyukur kalau saat ini di gereja-gereja kita masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tetap setia dan semakin semangat memberitakan Injil. Maka itu diaken, penatua, pendeta, dan orang-orang yang memberi diri di dalam pelayanan. Masih ada keluarga-keluarga Kristen, terlebih orang tua yang mau bercerita atau mengajarkan kepada anak-anaknya secara berulang-ulang tentang Tuhan Yesus yang disembah dan dimuliakan. Masih ada orang tua yang mungkin jumlahnya tak banyak, namun tetap konsisten untuk mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tak pernah bosan untuk mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang, serta mewariskan harta paling berharga kepada anak-anak, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Dan semoga salah satu dari orang tua tersebut adalah kamu. Maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Melalui firman-Mu di saat ini dalam perenungan kami kembali diingatkan tentang pentingnya mengajarkan berulang-ulang segala ketetapan, segala perintah, terlebih tentang keyakinan iman kepada-Mu Tuhan. Maka berkati kami sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam rangka memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Agar supaya dengan hikmat dan perkenanan Tuhan kami boleh mengajarkan yang baik, yang benar kepada anak cucu kami. Sehingga boleh memberikan warisan yang paling berharga, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Sehingga baik kami, anak cucu kami menjadi generasi yang terselamatkan di dalam Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan di saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, damai di hati.